Ini adalah topik yang bahkan di rumah sakit dibicarakan dengan hati-hati. Mungkin saat ini banyak dari Anda yang mengonsumsi vitamin C setiap hari, tapi masalahnya sebagian besar dari Anda mengonsumsinya dengan cara yang salah. Jika Anda pernah merasa perih di lambung atau diare saat minum vitamin C, saat perut kosong, sebelum tidur, atau hanya sekali sehari, itu sudah merupakan pertanda. Saya Dr. Budiartono, seorang dokter penyakit dalam yang telah merawat pasien selama 40 tahun. Saya telah berjuang bersama pasien untuk mengatasi penyakit mereka, dan hingga kini saya masih bertemu pasien dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore setiap hari. Di akhir pekan, saya berjalan-jalan selama 3 jam dan juga berkebun sayuran di halaman belakang. Orang-orang terkejut. Mereka bertanya, bagaimana dokter masih bisa praktik di usia segitu? Setiap kali mendengar pertanyaan ini, jawaban saya sederhana, tubuh adalah cerminan dari kebiasaan. Rahasia terbesar yang saya pelajari selama 40 tahun sebagai dokter adalah ini, kesehatan bukan berasal dari pengobatan atau obat-obatan khusus, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Hari ini saya akan berbicara tentang vitamin C. Vitamin C bukan sekadar suplemen yang baik untuk tubuh. Ini adalah senjata paling ampuh yang bisa mencegah kanker, demensia, hingga penuaan. Namun, efektivitasnya bisa sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi. Tergantung pada cara Anda mengonsumsinya. Salah satu rahasia saya bisa tetap aktif sebagai dokter di usia 80-an adalah cara konsumsi vitamin C yang benar ini. Karena saya telah mengonsumsinya secara rutin dan dengan cara yang benar setiap hari. Cerita yang akan saya bagikan hari ini terdengar sederhana, namun satu metode sederhana ini dapat menurunkan risiko kanker Anda, menunda timbulnya demensia, dan memperlambat proses penuaan. Metode ini bisa memberikan dampak yang lebih besar pada kesehatan Anda daripada membeli suplemen mahal di apotek. Mulai sekarang, saya akan memberitahukan inti sebenarnya dari konsumsi vitamin C. Informasi ini adalah pengetahuan berharga yang dapat melindungi tubuh Anda dari kanker dan demensia. Bagaimana cara Anda mengonsumsi vitamin C saat ini? 1 tablet di pagi hari saat perut kosong sebelum tidur. Jika demikian, cerita saya hari ini mungkin akan mengubah kebiasaan sehat Anda. Di rumah sakit kami ada seorang pasien wanita berusia 70-an yang sering datang. Ibu Wati namanya. Beliau mengonsumsi 1000 mg vitamin C setiap pagi begitu bangun tidur. Dok, saya berhenti minum vitamin C karena perut saya perih. Rasanya sakit sekali sampai tidak tahan. Beliau meminumnya sekali sehari saat perut kosong. Bukannya mendapatkan manfaat, beliau malah merusak lambungnya. Vitamin C yang bersifat asam ketika langsung mengenai lambung yang kosong tentu saja bisa memperparah iritasi. Pasien lain, Bapak Agus, mengonsumsi 1000 mg hanya di pagi hari dan merasa tidak ada efek sama sekali. Wajar saja, karena vitamin C hanya bertahan di dalam tubuh sekitar 3 jam sebelum dibuang melalui urin. Dengan konsumsi sekali sehari, sulit untuk mendapatkan manfaatnya. Kasus seperti ini sangat umum terjadi. Ibu Laras, 82 tahun, yang baru-baru ini datang ke klinik saya, juga mengalami situasi serupa. Saya sudah minum vitamin C selama lebih dari 10 tahun. Tapi musim dingin kemarin saya tetap kena flu 3 kali. Ketika saya tanya bagaimana cara beliau meminumnya, ternyata beliau juga meminumnya sekali saja di pagi hari saat perut kosong. Alasan mengapa beliau tidak mendapatkan manfaatnya sangatlah jelas. Benar sekali, standar 60 mg adalah standar pencegahan penyakit kudis 100 tahun yang lalu. Jumlah itu sama sekali berbeda dengan
yang kita butuhkan saat ini. Terutama untuk mencegah kanker atau demensia, dibutuhkan jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya, tubuh manusia modern sangat berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Polusi lingkungan, stres, makanan olahan, semua itu menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Polusi udara saja sudah jauh lebih parah dibandingkan 20 tahun lalu. Polutan ini meningkatkan radikal bebas dalam tubuh, dan radikal bebas ini merusak DNA sel kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan lebih banyak vitamin C sebagai antioksidan. Fakta penting lainnya adalah pola makan modern seringkali kekurangan nutrisi. Tanah pertanian saat ini tidak sekaya nutrisi dulu, dan vitamin juga banyak yang hilang selama proses distribusi. Jadi meskipun kita makan buah dalam jumlah yang sama, kita mendapatkan lebih sedikit vitamin C dibandingkan 100 tahun yang lalu. Vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, yang berarti tidak disimpan dalam tubuh dan cepat dikeluarkan, namun kebanyakan orang hanya mengonsumsinya sekali sehari. Ini sama seperti minum hanya segelas air di pagi hari, meskipun Anda haus sepanjang hari. Apakah di antara Anda ada yang pernah mengalami perih atau sakit lambung saat mengonsumsi vitamin C? Atau ada yang berhenti karena merasa tidak ada efeknya? Jika demikian, masalahnya kemungkinan besar bukan pada vitamin C itu sendiri, melainkan pada cara Anda mengonsumsinya. Maka, saya mengubah cara konsumsi untuk Ibu Wati. Saya menyarankannya untuk mengonsumsi 2000 mg vitamin C dalam bentuk bubuk 3 kali sehari di tengah-tengah makan dengan cara dilarutkan perlahan dalam air. Hanya dalam seminggu rasa perih di lambungnya hilang. Dan sebulan kemudian rasa lelah dan masalah pencernaannya membaik. Setelah 2 bulan, beliau berkata, saya tidak pernah lagi kena flu. Dan rasa pegal-pegal yang biasanya saya rasakan sekarang sudah hilang. Kasus Bapak Agus pun serupa. Setelah saya menyarankannya untuk membagi konsumsi menjadi 3 kali sehari, 3 bulan kemudian beliau merasa daya ingatnya membaik. Terutama beliau berkata, hal-hal sepele yang dulu sering saya lupakan, sekarang lebih mudah saya ingat. Kasus Ibu Laras, 82 tahun, bahkan lebih dramatis. Setelah mengubah cara konsumsi vitamin C, beliau tidak pernah sekalipun terkena flu selama 6 bulan. Selama lebih dari 40 tahun sebagai dokter, saya telah melihat ratusan kasus seperti ini. Vitamin C yang sama, tetapi efeknya benar-benar berbeda, tergantung pada cara konsumsinya. Pasien lain, Bapak Guntur, 77 tahun, menderita kelelahan kronis. Setelah mengubah cara konsumsi hanya dalam 3 bulan, beliau berkata, dulu saya harus tidur siang karena lelah di sore hari, tapi sekarang saya tetap bertenaga sampai malam. Padahal vitamin C yang dikonsumsi sama, hanya cara meminumnya yang diubah. Belakangan ini pentingnya pembagian dosis ini juga diakui di kalangan akademis. Menurut sebuah studi dari tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Harvard, ketika vitamin C dikonsumsi dalam dosis terbagi sepanjang hari, fluktuasi konsentrasinya dalam darah lebih rendah dan efek antioksidannya bertahan lebih lama. Hanya dengan satu perubahan ini, tubuh mulai merespons. Cara mengonsumsi vitamin C sangatlah penting. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, Anda bisa mendapatkan manfaat luar biasa seperti menekan sel kanker, mencegah demensia, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saudara-saudari, video hari ini bagian terpentingnya dimulai dari sini. Bagaimana vitamin C mencegah kanker dan demensia, dan bagaimana cara mengonsumsinya. Anda harus mendengarkan sampai akhir untuk bisa menikmati manfaatnya secara penuh. Jika Anda baru pertama kali mengunjungi channel Cerdas di Usia Emas,
Mohon subscribe dan like. Kami akan terus berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat. Jika berkenan, Anda juga bisa bergabung dengan membership kami. Anda bisa mendapatkan informasi kesehatan yang kami siapkan lebih dulu dan tidak akan ketinggalan cerita-cerita penting. Kami akan berusaha dengan tulus untuk membantu kita semua hidup sehat lebih lama. Kami berbagi kearifan praktis untuk kesehatan hingga usia 100 tahun setiap minggunya. Selama ini, apakah Anda berusaha mengonsumsi banyak vitamin C sekaligus atau Anda pikir wajar saja meminumnya saat perut kosong? Mulai sekarang, saya akan memberitahukan cara konsumsi yang sebenarnya dan manfaatnya 4 poin inti. Pertama, pencegahan kanker. Rahasia di balik pencegahan kanker lambung dan usus besar. Vitamin C adalah antioksidan utama yang menghilangkan radikal bebas. Radikal bebas adalah penyebab utama kanker. Radikal bebas menyerang dan mengubah sel serta DNA tubuh kita. Dan sel yang telah berubah ini bisa berkembang menjadi sel kanker. Menurut penelitian dari Badan Internasional untuk Penelitian Kanker, radikal bebas berhubungan langsung dengan lebih dari 15 jenis kanker, terutama untuk kanker lambung, usus besar, paru-paru, hati, dan payudara. Hubungannya dengan radikal bebas sangat tinggi. Mengonsumsi vitamin C yang cukup dapat mencegah pembentukan nitrosamin. Pemicu kanker lambung. Nitrosamin adalah zat karsinogenik yang banyak ditemukan dalam bahan tambahan makanan asap, dan makanan yang diawetkan. Vitamin C mencegah pembentukan zat ini di lambung sehingga membantu mencegah kanker lambung. Menurut penelitian dari Pusat Kanker Nasional Jepang, kelompok dengan asupan vitamin C tinggi memiliki tingkat kejadian kanker lambung 25% lebih rendah dibandingkan kelompok dengan asupan rendah. Efek ini lebih besar pada orang yang mengonsumsi makanan tinggi garam. Selain itu, vitamin C memperbaiki lingkungan bakteri baik di dalam usus besar. Ketika lingkungan usus membaik, peradangan kronis berkurang, ya. Dan ini penting untuk pencegahan kanker usus besar. Faktanya, penelitian dari Institut Kanker Nasional Amerika menunjukkan bahwa kelompok yang mengonsumsi vitamin C secara memadai memiliki tingkat kejadian kanker usus besar 20% lebih rendah. Dan juga vitamin C melindungi senjata sel kekebalan tubuh untuk mencegah sel kanker menghindar dari sistem imun. Sel pembunuh alami di tubuh kita bertugas mencari dan menghancurkan sel kanker. Vitamin C meningkatkan fungsi sel kekebalan ini, membantu mereka menghancurkan sel kanker dengan lebih efektif. Salah satu pasien saya, Bapak Joko, 75 tahun, ditemukan memiliki kelainan pada mukosa lambungnya saat pemeriksaan endoskopi. Selain pengobatan medis, saya menyarankannya untuk mengonsumsi 2000 mg vitamin C 3 kali sehari selama 6 bulan. Pada pemeriksaan berikutnya, kondisi mukosanya membaik secara signifikan. Bapak Joko berkata, "Dok, saya tidak menyangka vitamin C bisa seefektif ini." Pasien lain, Ibu Sandra, 71 tahun, setelah pengangkatan polip usus besar, saya sarankan untuk mengonsumsi vitamin C 3 kali sehari untuk pencegahan kekambuhan. 1 tahun kemudian, pada pemeriksaan lanjutan, polipnya tidak kambuh, tentu saja. Ini tidak bisa dipastikan sebagai efek vitamin C semata. Tetapi saya menemukan pola serupa pada banyak pasien. Tips praktisnya sederhana. Konsumsi vitamin C di tengah-tengah makan, terutama saat Anda makan daging atau makanan olahan
Pastikan untuk mengonsumsinya bersamaan. Untuk pencegahan kanker, konsistensi adalah kunci, bukan hanya 1 atau 2 hari. Anda harus mengonsumsinya secara konsisten selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Terutama bagi Anda yang memiliki riwayat keluarga atau ditemukan kelainan pada pemeriksaan rutin, saya sangat menganjurkan untuk mengonsumsi vitamin C dengan lebih saksama. Ingatlah bahwa vitamin C bukanlah obat kanker, melainkan nutrisi yang membantu pencegahan yang perlu diperhatikan. Pasien yang sedang menjalani pengobatan kanker harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat sebelum mengonsumsi vitamin C. Beberapa obat kemoterapi dapat berinteraksi dengan vitamin C. Kenapa orang itu terkena kanker? Setengah dari jawaban pertanyaan itu ada pada radikal bebas. Vitamin C adalah salah satu antioksidan terkuat yang melindungi tubuh kita dari radikal bebas. Upaya apa yang sedang Anda lakukan untuk mencegah kanker? Pernahkah Anda mendengar tentang efek anti kanker dari vitamin C? Kedua, pencegahan demensia. Hubungan antara sel otak dan vitamin C. Demensia adalah penyakit di mana sel-sel otak rusak karena kerusakan oksidatif. Otak kita hanya 2% dari berat badan, tetapi menggunakan 20% oksigen. Itu berarti otak menghasilkan banyak sekali radikal bebas, dan radikal bebas inilah yang merusak sel-sel otak. Vitamin C ditemukan dalam konsentrasi tertinggi di dalam sel otak. Ini bukan kebetulan otak mengonsentrasikan vitamin C untuk melindungi dirinya dari radikal bebas. Artinya, jika kekurangan vitamin C, pertahanan sel otak akan runtuh. Menurut penelitian dari Universitas Oxford, konsentrasi vitamin C di otak 10 kali lebih tinggi daripada di organ lain, terutama di area penting untuk pembentukan memori seperti hipokampus. Vitamin C terkonsentrasi di sana. Ini adalah bukti bahwa vitamin C memainkan peran penting dalam kesehatan otak, terutama memori. Penelitian dari Universitas Johns Hopkins di Amerika menunjukkan bahwa lansia dengan konsentrasi vitamin C dalam darah yang tinggi memiliki risiko Alzheimer yang lebih rendah. Penelitian yang mengikuti 4.000 lansia berusia di atas 65 tahun selama 16 tahun ini menemukan bahwa kelompok dengan asupan vitamin C yang melimpah memiliki tingkat kejadian Alzheimer 30% lebih rendah. Selain itu, vitamin C dapat menghambat penumpukan protein beta amiloid sehingga memperlambat perkembangan Alzheimer. Beta amiloid adalah protein beracun yang ditemukan di otak pasien Alzheimer yang mengganggu transmisi sinyal antar sel saraf. Vitamin C juga mengurangi peradangan di otak. Peradangan otak adalah salah satu penyebab utama demensia. Vitamin C menekan produksi sitokin, zat pemicu peradangan, sehingga mengurangi peradangan otak. Lebih lanjut, vitamin C sangat penting untuk produksi neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Neurotransmitter ini memainkan peran penting dalam suasana hati, fungsi kognitif, dan konsentrasi. Pasien saya, Ibu Mirna, 82 tahun, didiagnosis dengan gangguan kognitif awal. Selain pengobatan medis, saya menyarankannya untuk mengonsumsi vitamin C 3 kali sehari dalam dosis terbagi. 1 tahun kemudian, skor tes fungsi kognitifnya tetap stabil. Biasanya
kondisinya akan memburuk. Jadi mempertahankan skor saja sudah merupakan pencapaian besar. Putri Bu Mirna berkata, "Saya bersyukur ingatan ibu tidak semakin memburuk." Pasien lain, Bapak Kivan, 79 tahun, datang ke rumah sakit dengan gejala gangguan kognitif awal. Saya memberinya resep obat dan cara mengonsumsi vitamin C yang benar. 8 bulan, kemudian skor tes status mental mininya meningkat 3,1 poin. Bapak Iwan berkata, hal-hal yang dulu namanya sulit, saya ingat sekarang lebih mudah teringat. Sebagai tips praktis mengonsumsi vitamin C bersama dengan asam lemak, omega 3 akan lebih baik untuk kesehatan otak. Menurut penelitian, ketika vitamin C dan omega 3 dikonsumsi bersamaan, efek peningkatan fungsi kognitifnya lebih besar daripada jika dikonsumsi secara terpisah. Selain itu, jika dibarengi dengan aktivitas kognitif seperti teka-teki, membaca buku, dan belajar hal baru, efek pencegahan demensia akan maksimal. Menurut penelitian dari Universitas Tokyo, kelompok yang melakukan aktivitas kognitif bersama dengan asupan antioksidan memiliki tingkat kejadian demensia yang paling rendah. Yang perlu diperhatikan adalah demensia disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi tidak bisa dicegah sepenuhnya hanya dengan vitamin C. Namun ini adalah faktor penting yang dapat mengurangi risiko. Seiring bertambahnya usia, ingatan menjadi kabur dan indera menjadi tumpul. Yang lebih penting adalah pencegahan, karena sekali demensia dimulai tidak bisa dipulihkan. Vitamin C adalah salah satu tindakan pencegahan yang paling efektif. Mudah dikonsumsi setiap hari dan memiliki sedikit efek samping. Apakah Anda atau keluarga Anda ada yang khawatir dengan penurunan daya? Ingat, mulailah dengan menjaga kesehatan otak dengan vitamin C. Ketiga, cara konsumsi 6.000 mg sehari, dibagi di tengah-tengah makan. Vitamin C memiliki tingkat penyerapan yang menurun setelah 3 jam. Jadi mengonsumsi banyak sekaligus tidak ada artinya jika Anda mengonsumsi 1.000 mg sekaligus. Sebagian besar akan dibuang melalui urin dan jumlah yang benar-benar dimanfaatkan hanya sebagian kecil. Menurut penelitian dari Universitas Cambridge di Inggris, ketika 1.000 mg vitamin C dikonsumsi sekaligus, jumlah yang benar-benar diserap tubuh hanya sekitar 20%. Sisanya dibuang melalui urin. Namun, jika 1.000 mg yang sama dikonsumsi dalam 5 dosis terbagi masing-masing 200 mg, tingkat penyerapannya meningkat hingga lebih dari 70%. Konsumsilah 2.000 mg masing-masing saat sarapan, makan siang, dan makan malam dengan total 6.000 mg sehari dalam dosis terbaik. Bentuk bubuk memiliki tingkat penyerapan terbaik, tetapi tablet atau minuman juga tidak masalah. Yang penting adalah membaginya. Maksud dari di tengah-tengah makan adalah sekitar 5 menit setelah Anda mulai makan. Saat itu ada makanan di lambung sehingga iritasi pada mukosa lambung diminimalkan dan penyerapan vitamin C juga lebih baik. Menurut penelitian dari Universitas Sydney di Australia, ketika vitamin C dikonsumsi bersama makanan, tingkat penyerapannya 15% lebih tinggi daripada saat perut kosong. Tingkat kejadian gangguan pencernaan juga 68% lebih rendah. Jangan konsumsi saat perut kosong. Itu adalah penyebab sakit maag. Vitamin C adalah asam askorbat. Jika Anda memasukkan asam ke dalam lambung yang kosong, tentu saja mukosa lambung akan teriritasi. Pasien saya, Bapak Heru,
67 tahun. Pada awalnya hanya mengonsumsi 1000 mg sekali sehari. Kemudian, atas saran saya, beliau mulai mengonsumsinya 3 kali sehari di tengah-tengah makan. Hanya dalam 2 bulan, beliau berkata, saya merasakan energi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Pasien lain, Ibu Santi, 73 tahun, berhenti mengonsumsi vitamin C karena sakit lambung saat meminumnya saat perut kosong. Setelah mengubah cara konsumsinya menjadi di tengah-tengah makan, beliau bisa mengonsumsinya tanpa masalah. 6 bulan kemudian beliau berkata, warna kulit saya menjadi lebih cerah dan luka kecil pun lebih cepat sembuh. Alasan mengapa vitamin C dalam bentuk bubuk lebih baik adalah karena penyerapannya cepat dan bebannya pada lambung lebih ringan. Jika dilarutkan dalam air dan diminum perlahan, area kontak dengan mukosa lambung menjadi lebih luas, sehingga iritasi berkurang. Tablet memiliki tingkat penyerapan yang lebih rendah dibandingkan bubuk, tetapi praktis untuk dibawa bepergian. Vitamin C liposomal dilapisi dengan lipid sehingga iritasi lambung lebih sedikit dan tingkat penyerapannya tinggi, tetapi harganya mahal dan memiliki kelemahan tidak sampai ke usus besar. Tips praktisnya begini, 6.000 mg mungkin terasa berat pada awalnya, jadi mulailah dengan 1.000 mg 3 kali sehari, tingkatkan dosis sebesar 500 mg setiap minggunya. Setelah 3 minggu, Anda akan mencapai 6.000 mg sehari. Jika Anda selalu meletakkan bubuk vitamin C di meja makan dan langsung melarutkannya di tengah-tengah makan, Anda tidak akan lupa mengonsumsinya. Menyimpan produk dalam kemasan kecil di dalam tas saat bepergian juga merupakan cara yang baik. Saya telah merekomendasikan metode ini kepada pasien selama 40 tahun dan banyak orang telah mengalami perubahan kesehatan dengan metode sederhana ini daripada suplemen mahal yang dijual di apotek. Jika Anda hanya mematuhi satu hal ini dengan benar, efeknya bisa lebih besar. Berapa banyak dan bagaimana cara Anda mengonsumsi vitamin C saat ini? Apakah Anda mau mencoba metode pembagian dosis mulai hari ini? Keempat, perhatian diare, sakit mah, batu ginjal. Anda harus meningkatkannya secara perlahan pada awalnya, mulai dari 2.000 mg dan setelah terbiasa tingkatkan hingga 6.000 mg. Jika Anda tiba-tiba mengonsumsi dalam jumlah banyak, usus Anda mungkin tidak bisa beradaptasi dan menyebabkan diare. Vitamin C bersifat osmotik dan menarik air di usus. Jika tiba-tiba mengonsumsi dalam jumlah banyak, air akan masuk secara berlebihan ke dalam usus dan menyebabkan diare. Ini disebut diare osmotik. Pasien saya, Bapak Bambang, 78 tahun, awalnya mengalami diare, bahkan hanya dengan 2.000 mg. Jadi kami mulai dari 500 mg dan meningkatkannya sebesar 500 mg setiap 2 minggu. Tubuhnya beradaptasi dan sekarang beliau bisa mengonsumsi 6.000 mg tanpa masalah. Bapak Bambang berkata, saya hampir menyerah karena diare akibat vitamin C. Tapi setelah saya tingkatkan perlahan, semuanya baik-baik saja. Jika Anda diare, kurangi dosisnya, dan jika Anda meningkatkan asupan air, Anda tidak perlu khawatir tentang batu ginjal. Jika Anda minum lebih dari 2 liter air sehari, risiko batu ginjal akibat vitamin C akan sangat berkurang. Sebenarnya, ada banyak kesalahpahaman tentang hubungan antara vitamin C dan batu ginjal. Menurut sebuah penelitian skala besar dari Fakultas Kedokteran Harvard, tidak ditemukan hubungan sebab akibat. Yang jelas antara asupan vitamin C dan kejadian batu ginjal. Yang lebih penting justru adalah
jumlah asupan cairan. Jika Anda mengonsumsi magnesium bersama dengan vitamin C, risiko batu ginjal akan semakin berkurang. Magnesium memiliki efek mencegah kristalisasi asam urat. Mengonsumsi 400 hingga 500 mg magnesium bersama dengan vitamin C akan sangat membantu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi vitamin C dosis tinggi dalam jangka panjang. Penyerapan zat besi bisa meningkat. Jadi pasien dengan hemochromatosis harus berhati-hati. Pasien dengan defisiensi tertentu juga harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Vitamin C membantu penyerapan zat besi, tetapi sebaliknya zat besi dapat mengurangi efektivitas vitamin C. Oleh karena itu, sebaiknya ada jeda lebih dari 2 jam antara konsumsi suplemen, zat besi, dan vitamin C. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat hipertensi, antikoagulan, atau kemoterapi, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi vitamin C. Beberapa obat dapat berinteraksi dengan vitamin C, terutama antikoagulan seperti warfarin. Efeknya bisa berubah jika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C. Vitamin C dosis tinggi juga dapat memengaruhi hasil beberapa tes laboratorium. Jadi sebaiknya beritahu petugas medis bahwa Anda sedang mengonsumsinya sebelum melakukan tes. Pasien saya, Ibu Retno, 76 tahun. Awalnya mengalami diare bahkan hanya dengan 2000 mg vitamin C. Jadi kami mulai dari 1000 mg dan meningkatkannya sebesar 500 mg setiap 2 minggu. Tubuhnya beradaptasi dan sekarang beliau bisa mengonsumsi 6000 mg sehari tanpa masalah. Ibu Retno berkata, setelah saya tingkatkan perlahan, tubuh saya bisa beradaptasi. Sekarang bangun pagi terasa jauh lebih mudah. Untuk vitamin C, cara konsumsi jauh lebih penting daripada efek sampingnya. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, efek samping dapat diminimalkan dan manfaatnya dapat dimaksimalkan. Apakah di antara Anda ada yang pernah mengalami efek samping dari vitamin C? Apakah Anda mau mencoba metode memulai secara perlahan untuk membiasakan tubuh Anda? Vitamin C bukan sekadar suplemen yang bagus jika dikonsumsi begitu saja. Anda harus mengonsumsinya dengan benar agar bisa menjadi dokter bagi tubuh Anda sendiri. Selama 40 tahun sebagai dokter penyakit saya telah menyaksikan banyak pasien mengalami perubahan luar biasa hanya dengan mengubah cara mereka mengonsumsi vitamin C. Metode ini bahkan lebih penting bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun dan berisiko tinggi terhadap kanker dan demensia. Sebenarnya, saya sendiri adalah penerima manfaat dari metode ini. 30 tahun yang lalu, ketika saya berusia 50 tahun, saya sering menderita kelelahan parah dan sering flu. Saat itu, saya mengetahui tentang metode pembagian dosis vitamin C dari jurnal asing dan mencobanya sendiri. Hasilnya hingga saat ini, selama 30 tahun, saya dapat tetap aktif tanpa penyakit serius. Anda semua, mulailah dari sekarang. Usia hanyalah angka. Baik Anda memulai di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Anda pasti akan merasakan perubahan yang jelas. Tubuh kita, terlepas dari usia, merespons kebiasaan baik dalam mencegah kanker dan demensia. Yang paling penting adalah intervensi dini. Pencegahan harus dimulai jauh sebelum gejala muncul. Vitamin C adalah salah satu tindakan pencegahan semacam itu. Usia harapan hidup orang Indonesia telah melampaui 83 tahun. Tetapi usia harapan hidup sehat hanya 64 tahun. Penting untuk mempersempit kesenjangan ini karena yang penting bukan hanya
hidup lama, tetapi hidup lama dengan sehat. Selama 40 tahun, saya telah bertemu ribuan pasien dan saya menemukan kesamaan di antara mereka yang hidup sehat melewati usia 90 tahun, yaitu mereka secara konsisten menjaga kebiasaan-kebiasaan kecil. Cara mengonsumsi vitamin C adalah salah satunya singkatnya 3 kali sehari di tengah-tengah makan, masing-masing 2000 mg, total 6000 mg jika memungkinkan dalam bentuk bubuk. Mulailah dari dosis kecil dan tingkatkan secara perlahan dengan air yang cukup. Hanya dengan mempraktikkan ini, Anda dapat melindungi tubuh Anda dari kanker, demensia, dan penuaan. Efek vitamin C telah terbukti secara ilmiah. Hanya saja banyak orang tidak mendapatkan manfaatnya secara penuh karena tidak tahu cara konsumsi yang benar. Orang sering bertanya, "Dok, apakah ini saja sudah cukup?" Saya menjawab, tidak ada yang namanya cukup. Tapi ini adalah hal yang paling mendasar dan penting. Olahraga, pengaturan pola makan, manajemen stres, dan lainnya juga penting. Tetapi vitamin C adalah kebiasaan sehat yang paling mudah untuk dimulai. Kemampuan saya untuk tetap praktik di usia 80-an. Kemampuan saya untuk menjaga kesehatan, semua itu berkat kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Saya sendiri juga mengonsumsi vitamin C 3 kali sehari di tengah-tengah makan, dan sekarang itu telah menjadi kebiasaan alami. Vitamin C tidak disimpan di dalam tubuh kita. Anda harus mengonsumsinya dalam dosis terbagi sesuai kebutuhan agar dapat benar-benar berfungsi di dalam tubuh. Kanker dan demensia bukanlah penyakit yang muncul tiba-tiba. Mereka berkembang perlahan selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting dan mengelolanya sedikit demi sedikit setiap hari dengan metode yang aman dan efektif seperti vitamin C adalah kuncinya. Ada yang berkata sudah terlambat, tapi saya bisa tegaskan dari pengalaman 40 tahun saya, tidak ada kata terlambat. Saya telah melihat banyak orang yang mengubah kebiasaan mereka di usia 85 tahun dan hidup sehat hingga usia 90 tahun. Saat ini adalah waktu terbaik untuk memulai. Maukah Anda mencoba mengubahnya dengan segelas vitamin C mulai dari sarapan besok pagi? Anda bisa mengubah kebiasaan sehat Anda mulai dari saat ini juga. Tidak ada yang rumit. Mulailah dengan meletakkan 1 botol bubuk vitamin C di atas meja makan. Tubuh Anda akan merespons lebih dulu. Kesehatan hari ini dimulai dari kebiasaan hari ini. Meskipun Anda memulai sekarang, sama sekali tidak terlambat. Kesehatan tidak tercipta dalam semalam. Kebiasaan kecil yang menumpuk menjadi fondasi kesehatan hingga usia 100 tahun. Rahasia kecil seperti ini yang tidak sering diberitahukan di rumah sakit dapat mengubah hidup Anda. Jika Anda mempraktikkannya sedikit demi sedikit setiap hari secara konsisten, Anda pun akan dapat menyambut masa tua yang aktif dengan tubuh yang sehat. Di video selanjutnya, saya akan memberitahukan 3 nutrisi yang jika dikonsumsi bersama vitamin C, efeknya akan menjadi 2 kali lipat. Terutama, tahukah Anda bahwa jika dikonsumsi bersama seng, kekebalan tubuh bisa meningkat 2 kali lipat. Pastikan untuk menonton video berikutnya juga. Kami mendukung Anda untuk mencapai usia 100 tahun yang sehat. Terima kasih.